channel Kumahada Mangco. Today Mimin akan menemani slot kosong dalam hidup kalian dengan merekap alur film yang berjudul Prince of Persia yang rilis tahun 2010. Film ini teradaptasi dari video game dan sepertinya akan menghibur hidup-hidup kalian yang sangat membosankan ini. Jadi langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Konon, beberapa kehidupan terhubung sepanjang masa melalui panggilan kuno yang bergema sepanjang zaman, dan hal itu bernama takdir. Di zaman dahulu pernah ada suatu kerajaan yang terbentang dari Cina hingga Mediterania yang bernama Persia. Rajanya bernama Shahraman. Dia memerintah bersama saudaranya yang bernama Nizam. Si raja ini mempunyai 2 anak, tetapi menurut para dewa hal itu belum lengkap, dan akhirnya sang raja pun melihat seorang anak yatim di kota Nasaf. Sang raja begitu tertegun melihat keberanian dari anak tersebut yang melawan para tentara yang memukuli adiknya. Anak tersebut berlari dan melompat melewati bangunan dengan lincah, tapi sayang anak itu akhirnya tertangkap. Ketika anak itu tangannya akan dipotong, sang raja menghentikannya dan menanyakan nama anak tersebut, dan dia bernama Dastan. Dastan! Sang raja pun memberinya apel dan mengadopsi Dastan menjadi bagian dari keluarganya. Lalu inilah kisah dari Prince of Persia. 15 tahun kemudian, di perbatasan Persia, tepatnya di kota suci Alamut, anak sang raja dan adik raja mengepung kota tersebut. Anak sulung sang raja yang bernama Tas berembuk dengan paman dan 2 adiknya yang bernama Garsif dan Dastan. Tapi kalian tahu nggak Dastan ada di mana? Ternyata Dastan ini masih enak-enak gelut hingga tiba-tiba ada seorang tentara yang mencarinya dan mengajaknya ke medan perang. Malam harinya Dastan dan kakak-kakaknya sedang mengadakan sebuah rapat. Nah, kakak-kakaknya ini memiliki rencana untuk menyerang Alamut, tapi Dastan berbeda pendapat dan mengusulkan untuk segera menyerang Koskan saja. Tapi sial, pendapat Dastan ditolak, dan karena ditolak Dastan meminta untuk tidak mengikuti perang, tapi kakak-kakaknya malah mentertawakannya. Di Alamut sendiri, putri Alamut yang bernama Tamina ini diberitahu pengawalnya bahwa tentara Persia sudah ada di depan gerbang. Tamina pun mengeceknya. Melihat itu, Tamina pun menyuruh pengawalnya mengumpulkan para dewan sedangkan Tamina akan berdoa di kuil. Sementara itu, Dastan sedang menyelinap di balik rerumputan bersama timnya. Mereka melakukan parkur melewati tembok besar Alamut hingga Dastan berhasil menaiki tembok Alamut dan memberikan jalan bagi pasukannya. Dastan dan kawan-kawan pun menyerang pertahanan Alamut dan Dastan dengan kepiawaiannya dapat mengalahkan mereka semua. Setelah berhasil memberi sinyal, seluruh pasukan Persia pun berusaha untuk masuk. Tetapi ternyata keadaan tidak selalu berjalan mulus karena pasukan Alamut juga berusaha menyerbu pasukan Dastan. Tamina juga menyuruh pengawalnya untuk mengunci pintu yang mengarah ke ruangan Tamina. Dastan yang tidak kehabisan ide lalu berdiri di sebuah kayu dan melompat lalu secara cerdas menghancurkan sebuah ember bensin besar dan membakarnya, sehingga menutup jalan masuk pasukan Alamut. Singkat cerita, pasukan Persia pun berhasil menyerbu Alamut. Dastan dan tentaranya bertarung melawan pasukan Alamut. Dan ketika dirinya berhasil mengalahkan pengawal, Dastan melihat sebuah pisau yang tadi ditutupi oleh kain, dan pisau tersebut bernama Dagger of Time atau belati waktu. Selanjutnya pasukan Persia masuk ke ruangan Tamina, dan Tas ketika itu melihat kecantikan dari Tamina. So for once the stories are true. Paman dari pangeran menyebut Alamut telah membuat senjata untuk musuh. Mendengar itu, Tamina menyangkal. Di tengah ketegangan itu, Tamina melihat Dastan yang telah memegang Dagger of Time milik Alamut. Maka dari itulah Tamina yang tadi ditawari menikah dengan Tas pun langsung menerimanya. Selesai berperang, para pangeran pun mengadakan perayaan kemenangan hingga datanglah surat dari sang raja yang sudah selesai sembahyang. Raja pun bertemu dengan Tas, dan raja memarahinya habis-habisan karena Tas menyerang Alamut.
Di sini Tas pun bersumpah akan memperbaiki nama baiknya dengan menemukan pengkhianat Alamut. Tas lalu berjalan-jalan dan bertemu dengan Dastan yang sedang berpesta. Dia lalu menagih hadiah dari Dastan, tapi ketika melihat Tamina yang sedang berjalan, Dastan pun langsung bertanya apakah Tas yakin pengen nikah lagi? Dan Tas pun menjawab, "Yes, polygamy is my life." Cacok. Tamina yang baru keluar dari sebuah ruangan langsung dikawal oleh pasukan Dastan dan lagi-lagi Tamina melirik ke belati milik Dastan. Dastan pun membawa Tamina ke hadapan raja. Di sebuah ruangan, Dastan bertemu dengan pamannya dan sedikit ngobrol. Raja yang melihat kehadiran Dastan pun langsung merayakan gelar baru milik Dastan dan memeluknya sambil memberinya wejangan. Dastan berkata bahwa ia memiliki hadiah yang tak lain adalah jubah doa dari Alamut serta putri Tamina. Dastan lalu meminta ayahnya untuk menikahkan Tas dengan sang putri, tapi sang ayah malah menjodohkannya dengan Dastan. Kalian ingat kan jubah itu? Ternyata jubah tersebut malah membakar sang raja dan Dastan yang melihat hal itu pun kaget karena tidak tahu apa-apa. Dastan pun otomatis menjadi kambing hitam dari pembunuhan ini. Tapi Dastan kabur bersama Tamina dan berhasil menghindari kejaran pasukan Persia. Sedangkan Tas yang berduka menulis sebuah surat tentang wafatnya sang raja dan sang pembunuh raja untuk para masyarakat. Dastan serta Tamina yang telah kabur sekarang berada di sebuah tempat. Dastan sangat sedih di sini. Ia berkata bahwa ia tidak membunuh raja karena jubah itu diberikan oleh kakaknya. Di saat itu tiba-tiba saja Tamina sangat ingin mencipok Dastan, tetapi Dastan menolak karena ternyata Tamina sedang mencoba mengambil belati waktunya. Dastan yang sadar akhirnya bertarung dengan Tamina, sampai-sampai tanpa sadar Dastan menekan sebuah tombol yang ada di belati tersebut hingga terjadilah suatu keajaiban. Di mana Dastan melihat dirinya kembali seperti beberapa saat yang lalu di mana Tamina berniat mengambil belatinya. Kejadian tadi terus berulang hingga Dastan berhasil terkena serangan Tamina. Dastan lalu secara sengaja menekan tombol belati itu dan balik lagi di saat di mana Tamina akan mengambil belati. Dastan kemudian berkata kepada Tamina bahwa terjadinya pertempuran ya gara-gara adanya belati ini. Belati yang bisa membuat orang yang memilikinya menjadi sangat kuat dan berkuasa. Pagi harinya Dastan berniat ke Afrat, tempat ayahnya dimakamkan. Dan ketika nanti sampai di sana, Dastan akan berkata kepada pamannya bahwa Taslah yang telah menjebaknya. Tetapi di sini Putri Tamina mencoba mencegahnya dan meminta Dastan untuk tidak meninggalkannya. Dastan sendiri lalu mencoba mengisi belati itu dengan pasir biasa agar bisa berfungsi kembali. Tetapi Tamina berkata jika belati itu tidak bisa diisi dengan pasir biasa. Setelah melanjutkan perjalanan, sampailah Dastan di lembah para budak. Dan ya, setiap perjalanan Dastan dan Tamina berdebat hingga tiba-tiba Tamina pura-pura pingsan. Dastan yang khawatir pun menghampirinya tetapi Tamina malah memukulnya hingga pingsan. Dan ketika bangun, Dastan sudah dikelilingi oleh para bandit yang mencoba untuk membunuhnya. Karena terpojok, Dastan pun mencoba bernegosiasi dengan bandit itu dengan imbalan Tamina yang akan dijadikan budak. Dan seketika itulah Tamina pun dihadang oleh para bandit yang salah satunya adalah Dastan. Dastan dan Tamina lalu dibawa ke tempat persembunyian bandit. Di persembunyian itu, Dastan menarik Tamina dan mengambil kalung pasir milik Tamina dan menuangkannya ke belati tersebut. Tamina yang panik pun berkata bahwa belati itu tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Dastan yang telah berteman dengan bandit lalu diajak untuk menonton balap burung unta. Di sana, Dastan menonton balapan dan melihat Tamina menjadi salah satu pelayan. Dastan pun melobi kepada bandit yang bernama Syekh Ammar untuk memberinya sesuatu. Syekh Ammar pun menolak dan berkata kalau ia tahu bahwa Dastan adalah pembunuh sang raja. Berada dalam bahaya, Dastan pun kabur dibantu Tamina yang mencoba memperlambat mereka. Dastan dan Tamina lagi-lagi berusaha kabur hingga akhirnya ia berhasil mengunci Syekh Ammar di sebuah ruangan dan ia pun on the way ke Afrat. Di Afrat, Dastan melihat para pasukan Persia yang berada di makam ayahnya. Dan mereka pun melakukan penyamaran sebagai pelayan kerajaan.
Singkat cerita, keranda ayahnya pun datang dan Dastan tidak melihat kehadiran tas di sana. Dastan pun menyimpulkan bahwa tas sedang ada di Alamut. Dastan lalu mencoba memberi sinyal kepada pamannya untuk menemuinya. Dan benar, Dastan pun secara lincah berhasil masuk ke keranda ayahnya serta memberi surat ke pamannya. Setelah bertemu dengan Tamina kembali, Dastan lalu mengajak pamannya ke sebuah tempat dan memeluknya karena Dastan sangat rindu. Di sini Dastan pun berkata tentang fakta yang sebenarnya tentang mengapa pasukan Persia menyerang Alamut. Tapi sayang, pamannya ini tidak percaya hingga ia menunjukkan belati tersebut yang mana ternyata belati itu sudah diganti oleh Tamina. Dastan yang kalut pun tiba-tiba melihat tangan dari pamannya ini terbakar. Dia pun menjadi curiga dan ragu kepada pamannya sampai tiba-tiba pasukan Persia datang mengepungnya. Tidak ingin tertangkap, akhirnya Dastan kembali kabur dengan meloncat ke sana ke sini hingga akhirnya Garsif kakaknya mengejar Dastan dan mencoba menangkapnya. Tetapi berkat kecerdikannya, Dastan bisa lolos dari kejaran pasukan Persia. Garsif dan Dastan juga sempat berkelahi, tapi untungnya Dastan berhasil kabur dari kejaran kakaknya. Di sisi lain, Tas bertemu dengan pamannya dan pamannya memutar fakta bahwa Dastan mencoba membunuhnya di Afrat. Paman juga menyuruh Tas untuk langsung membunuh Dastan saja, tapi Tas menolak dan memilih untuk lebih baik diadili terlebih dahulu. Singkat cerita, pamannya datang ke istana Assassin, dan pamannya ini sedikit melihat-lihat tentang kepiawaian para assassin dan mencoba untuk menyewa para assassin. Assassin ini ternyata juga melakukan ritual-ritual sihir sehingga bisa melihat masa depan dan lain-lain. Para assassin pun berangkat untuk mengejar Dastan, sedangkan Dastan berangkat untuk mengejar Tamina. Singkatnya, Dastan berhasil menemukan Tamina. Dastan memberitahu Tamina bahwa pembunuh sang raja bukan Tas tapi ternyata si paman. Dastan pun lalu menginterogasi sang putri, tapi tiba-tiba badai pasir yang ganas datang dan membuat mereka harus bersembunyi di dalam tenda. Di sana, sang putri mengatakan yang sebenarnya ke Dastan bahwa dulu para dewa-dewa mencoba untuk membunuh para manusia dengan badai pasir. Tetapi ada seorang gadis yang mengorbankan dirinya. Sang dewa pun melihatnya dan memasukkan pasir-pasir itu ke jam pasir. Dan dewa pun memberi sebuah belati kepada gadis tersebut dan gadis itu pun menjadi penjaga perjanjian. Dia juga mengungkapkan larangan untuk menekan tombol di belati terus-menerus karena jika hal itu terjadi maka sang pemegang belati bisa memutar waktu semaunya. Dastan yang mendengar itu pun bercerita kepada Tamina bahwa dulu pamannya ini suka berburu bersama sang raja dan suatu saat sang paman pun menyelamatkan sang raja dari terkaman singa. Dia juga akhirnya tahu jika niat paman mengambil belati adalah untuk memutar waktu di mana ia tidak pernah menyelamatkan sang raja karena ia sendiri ingin menjadi raja seumur hidup. Ketika badai berhenti, Tamina berniat pergi ke suatu tempat untuk menghentikan semua ini, yaitu dengan pergi ke kuil penjaga rahasia. Tamina pun meminta belati itu, tetapi si Dastan menolaknya dan malah berkata bahwa ia sendiri yang akan membantu sang putri. Setelah melakukan perjalanan, mereka pun beristirahat di sebuah oasis, tapi tiba-tiba mereka dicegat oleh pasukan dari Syekh Amar. Dan karena bisnisnya kini hancur, Syekh Amar pun berniat untuk memberikan Dastan ke pasukan Persia. Malamnya, di dalam tanah sekumpulan ular datang menyerang pasukan Syekh Amar, dan Dastan yang sadar segera meminta belatinya ke Seso. Tapi tiba-tiba di depan Dastan sudah ada ular yang siap menerkamnya. Ia pun dengan cepat membalikkan waktu dan seketika itu ia pun sadar dan bisa membunuh ular-ular tersebut. Selesai membunuh ular tersebut, Dastan dan kawanannya pun pergi dan pagi harinya Dastan berkata bahwa ular-ular itu adalah kiriman dari Assassin, pasukan pembunuh rahasia milik Persia. Dan karena hal itu, Tamina pun kemudian meminta bantuan kepada Syekh Amar untuk membantunya menuju kuil. Sedangkan di sisi lain, Garsif berada tepat di belakang Dastan. Di sana, Garsif kaget ketika melihat banyak pasukan yang meninggal. Akhirnya, Dastan sampai di kuil penjaga dan Tamina meminta belati itu. Tapi belum sempat mereka masuk ke kuil, tiba-tiba Seso memanggilnya dan menunjuk mayat-mayat. Melihat itu, Tamina pun panik dan langsung memanjat ke suatu tempat di atas bukit. Tamina berusaha memasukkan belatinya ke sebuah batu, tapi sayang penjaganya sudah pada mati. Dan karena hal itu pun Tamina berniat untuk mengorbankan dirinya sendiri.
Ketika Garsif menemukan mereka, Dastan menjelaskan bahwa yang mengkhianati mereka adalah sang paman, dan pamannya ini memperkerjakan assassin untuk membunuh mereka. Tentu saja Garsif tidak percaya, dan saat urusan mereka belum selesai, tiba-tiba ada kabut tebal yang melemparkan pisau-pisau. Garsif pun terkena pisau tersebut dan ternyata itu adalah assassin. Tamina yang melihat peperangan itu langsung pergi dari medan perang dan Sesho menolong mereka. Dastan lalu menemui Tamina di sebuah gua dan ketika Tamina akan memasukkan belatinya, salah satu assassin menariknya, sehingga membuat Dastan bertarung dengan assassin tersebut. Sedangkan Tamina sendiri dihinggapi seekor ular yang ternyata ular itu adalah informan dari assassin untuk mengambil belati waktu. Balik ke Dastan yang bertemu dengan Garsif yang sekarat. Sebelum Garsif tewas, dia menyampaikan kata-kata terakhir di mana Garsif meminta agar kerajaan harus diselamatkan. Sesaat setelah itu Tamina menghampiri Dastan karena belatinya menghilang, dan karena belati itu sangat berbahaya, Dastan pun berusaha untuk mengambilnya lagi. Di tempat lain, assassin tersebut memberikan belatinya kepada Nizam, sedangkan Dastan dan Tamina pergi menuju Alamut. Sesamanya di Alamut, mereka pun mulai mengatur strategi yang akan digunakan dan akhirnya menggunakan penyamaran sebagai strategi mereka. Singkat cerita, Sesho akhirnya berhasil masuk ke menara dan ia langsung diserang. Di detik-detik akhir pertarungan mereka, Sesho berhasil mengalahkan musuh, tetapi naas, Sesho juga terkena pisau dari assassin tersebut. Sesho yang terkepung lalu melemparkan pisau tersebut tepat di hadapan Dastan dan Tamina. Nizam yang tahu belatinya diambil pun memerintahkan pengawalnya untuk menutup semua gerbang. Sekarang Dastan berada di ruangan Tas. Di sana, Dastan menawan Tas dan menjelaskan bahwa yang meracuni ayahnya adalah si paman, dan yang memberinya jubah tak lain adalah Nizam. Dastan pun menceritakan tentang jam pasir ini ke Tas dan memperlihatkan belati tersebut kepada Tas dan menjelaskan tentang keanehan-keanehan belati tersebut. Agar tidak ada korban karena kekuatan dari belati itu, Dastan pun menusuk dirinya sendiri dan di waktu yang sama Nizam pun datang. Tas yang panik dengan apa yang sudah dilakukan oleh Dastan lalu menekan tombol belati tersebut sehingga Tas akhirnya melihat keajaiban memutar waktu di mana Dastan akan menusuk dirinya. Setelah waktu kembali, Tas langsung mencegah Dastan menusuk dirinya sendiri sampai kemudian Nizam pun datang. Tapi seketika itu Nizam langsung membunuh Tas sedangkan Dastan ditangkap. Lagi-lagi belati itu pun berada di tangan Nizam. Ketika Dastan akan dibunuh si assassin, Tamina mengalihkannya sehingga assassin itu malah berhasil dibunuh oleh Dastan. Dastan sendiri sangat sedih melihat kematian dari Tas sementara Tamina kaget bahwa assassin tersebut adalah mantan anggota penjaga kuil. Saat Nizam berada di atas jam pasir itu, Dastan dan Tamina masuk melalui jalan rahasia yang menuju sebuah gua. Nizam dan Tamina pun berlomba-lomba, dan Tamina menyuruh Dastan untuk mengikuti langkah Tamina, tapi sayangnya bongkahan-bongkahan kuil ini terjatuh sehingga membentuk lubang pasir yang sangat besar. Melihat itu, Tamina langsung menyuruh Dastan untuk kabur. Tapi ketika dirinya sampai di sebuah serambi, Dastan jatuh ke lubang tersebut, tapi beruntungnya dia masih bisa selamat. Sampai di pasir waktu, tiba-tiba datang assassin yang menyerang mereka. Di saat Dastan terpojok, assassin itu berusaha mengeluarkan ularnya. Tamina yang melihat itu pun langsung datang dan memegang ular itu agar menyerang assassin dan menusukkan pisau yang awalnya akan ditusukkan kepada Dastan. Setelah assassin itu berhasil dibunuh, Dastan dan Tamina yang mulai menaruh panah-panah asmara langsung bercipok ria. Mereka kemudian kembali mengejar Nizam di jam pasir. Ketika Dastan sedang berkelahi dengannya, dia menyuruh Nizam untuk tidak menggunakan belati itu. Tamina juga mencoba mencegah Nizam, tetapi Nizam tetap kekeh dan melempar Tamina. Untungnya Dastan bisa memegang Tamina, tapi entah kenapa Tamina malah melepaskan dirinya sendiri. Nizam tiba-tiba menusuk jam pasir tersebut. Dastan yang di belakangnya pun mencoba mencegahnya, tetapi kekuatan jam itu begitu kuat hingga di jam pasir itu memperlihatkan bongkahan-bongkahan masa lalu. Hingga akhirnya belati itu pun terisi penuh sampai Dastan serta Nizam masuk ke dalam putaran pasir itu. Dastan tiba-tiba berada di luar kuil dan waktu pun berubah sesaat di mana pasukan Persia merayakan kemenangannya. Dastan yang sadar akhirnya berbicara kepada halayak bahwa Alamut tidak mempunyai senjata apapun dan berkata bahwa Persia dikhianati oleh Nizam. Saat berdebat, Dastan langsung mengucap sebuah sumpah kepada Nizam bahwa ia tidak akan pernah bisa berkuasa.
Dastan kemudian meyakinkan Tas dan berkata bahwa Tas harus mendengarkan hatinya. Dan Nizam yang gemas akhirnya menyerang Dastan. Di sini Dastan berhasil memojokkan Nizam, tapi dia tidak langsung membunuhnya dan berniat meninggalkannya. Namun tidak disangka jika Nizam berniat menikam Dastan dari belakang. Beruntung Tas datang dan langsung menikam Nizam terlebih dahulu. Akhirnya Tas pun meminta Tamina untuk menikahi Dastan agar ikatan dua kerajaan itu menjadi lebih baik. Dan sebagai mas kawin, Dastan memberikannya belati tersebut. Keduanya lalu berjalan-jalan dan Tamina berkata bahwa akhirnya Dastan menemukan kesadaran spiritual baru. Dan film pun selesai. Secara garis besar sih nggak mengecewakan ya, tapi ya nggak bagus-bagus banget. Menurut kalian lebih menarik mana nih, actionnya atau video gamenya? Komen di bawah ya. Oke, sekian dari saya Rasa, bye and see you!